Oke, saya mohon untuk partisipan yang lain, kecuali Pak Tony, untuk mematikan dulu suaranya. Burungnya sama burung kantor ya? Bukan Teman-teman. Oke. Naila, Mohon untuk peserta yang lain dimute dulu ya. Halo. Oke, mohon Pak siapa ini? Saya minta tolong dimatikan dulu. Oke. Untuk tampilannya jangan diapa-apakan. Ini saya matikan dulu semuanya. Saya matikan dulu semuanya. Oke. Tolong jangan dirubah-rubah lagi. Biarkan saja dulu. Kita ikuti dulu untuk sesi pembukaannya. Oke, Pak Tony mungkin bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Dalam kondisi seperti ini, teman-teman masih di semangat. Semoga kesehatan teman-teman masih terjaga dan semangatnya tetap menyala-nyala. Teman-teman, kali ini dalam schedule kita, dalam SID, kita saat ini menggunakan sesinya sampai ke Bintek ya. Jadi kali ini Bintek untuk Kabupaten Lampung Provinsi Lampung ya, maaf. Provinsi Lampung, Pak. Ya, nanti selanjutnya bisa diikuti oleh provinsi-provinsi lain. Jadi Bintek ini harapannya teman-teman baik guru maupun teman-teman BPMPK saling berkomunikasi bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini untuk pembelajaran. Saya tidak tahu, kadang-kadang saya harusnya bersyukur atau tidak bersyukur nih karena ada COVID ini. Karena di satu sisi kita akhirnya mau tidak mau dipaksa untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Ini teman-teman, saya sangat berharap atas partisipasi teman-teman, baik BPMPK maupun teman-teman guru, untuk saling berkomunikasi. Saya yakin masing-masing punya masalah ya, masalah dalam pemanfaatan ini. Mungkin di dalam forum ini, forum Bintek ini, bisa saling memberikan masukan atau memberikan tanggapan agar teman-teman bisa semakin bisa memanfaatkan teknologi untuk membantu pembelajaran sehari-hari. Jadi harapannya tidak karena ada SID ini, tidak hanya karena ada corona, jadi harapannya pemanfaatan teknologi ini tetap dicampur dengan pembelajaran secara konvensional atau tatap muka. Jadi harapannya pada waktu ini teman-teman bisa memanfaatkan. Kita tahu pasti ada masalah, tapi tidak ada masalah yang tanpa penyelesaian. Jadi mohon teman-teman dalam acara Bintek ini saling memberi masukan, saling memberi tanggapan, saling memberikan solusi dari apa permasalahan, dari bagaimana memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran sehari-hari, agar harapannya apa? Nanti dalam program SID ini teman-teman bisa benar-benar memanfaatkan teknologi ini untuk pembelajaran, syukur-syukur juga dikembangkan atau disampaikan atau sharing terhadap teman-teman guru di lingkungan Bapak Ibu semua. Jadi bisa berbagi dengan sekolah di sekitar. Jadi harapannya bahwa pelaksanaan SID ini bisa tidak sekedar untuk tahun ini saja, tapi teman-teman juga bisa memanfaatkan untuk waktu-waktu yang lain, bahkan nanti untuk tahun yang berikutnya kita tetap bisa memanfaatkan teknologi ini untuk pembelajaran. Harapannya adalah bahwa nanti kita tidak ada kendala jarak. Selama ini kalau kita
tanpa teknologi tentu saja ada masalah kita pengiriman logistik dan lain sebagainya ada kendala. Tapi dengan pemanfaatan teknologi harapannya juga kendala jarak itu tidak menjadi kendala, cuma tentu saja kendalanya adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk siswa. Kalau kita pikir bahwa teknologi kita tidak punya, ya bisa saja beberapa hal itu karena kita tidak merasa membutuhkan. Di sini peran Bapak Ibu Guru untuk menyebarkan kebaikan, virus kebaikan kali ini, bahwa kita bisa memanfaatkan teknologi itu lebih baik untuk hal-hal yang lebih baik. Jadi ibaratnya dulu waktu kita tidak punya handphone, kita tidak bawa handphone tidak apa-apa. Tapi kalau sekarang kita handphonenya ketinggalan, handphonenya rusak, pasti akan kelimpungan untuk mencari teknologi itu. Ya harapannya hal tersebut tidak hanya digunakan dalam sehari-hari, tapi juga dalam proses pembelajaran agar siswa lebih semangat, lebih aktif, dan lebih gembira tentu saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih pada partisipasinya kepada Bapak Ibu Guru yang ada di Lampung dan juga teman-teman BPMPK, Pak Parman, Pak Zaman, dan lain sebagainya yang bisa memfasilitasi teman-teman untuk saling bertukar pikiran, untuk saling bertukar manfaat agar pengetahuan kita tentang teknologi dalam pembelajaran ini bisa dimanfaatkan lebih luas lagi kepada guru-guru agar mereka bisa membuat pembelajaran yang lebih gembira untuk anak didiknya. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Selamat berbintek ya. Semoga lancar, tidak ada kendala yang berarti dan semua bisa senang. Oh ya satu lagi bahwa sebenarnya bintek ini online dengan bebek ini memang untuk Lampung tidak hanya hari ini, tapi saya harap ada hubungan yang lain, ada interaksi yang lain dengan WA atau apa yang lainnya. Bila teman-teman dari peserta SID ini di sekolah di Lampung sana memiliki kendala, silahkan kontak teman-teman melalui apa saja. Apa aja ada, bisa WA, bisa pakai alat komunikasi yang lain, agar teman-teman juga bisa menjalankan dengan baik dan bisa selanjutnya bisa menebarkan virus kebaikan ini kepada guru-guru yang lain. Begitu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, maaf lupa, belum saya buka. Maka dengan bacaan basmalah bersama-sama, mari kita buka bintek untuk teman-teman guru peserta dari Lampung. Semoga lancar dalam menjalankan tugas ini. Dengan ini pembukaan kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak Tony. Yang berikutnya langsung saja nanti saya mohon izin untuk langsung mengisi materinya karena ini sudah jam 2. Nanti akan saya coba share materinya di sini dengan fasilitas share konten. Silakan bagi Bapak Ibu yang mungkin suaranya tidak masuk, mungkin ada kendala suaranya tidak masuk atau tampilannya tidak masuk. Contoh itu kan ada banyak yang TKSS yang tempat. Bagi Bapak Ibu yang tergabung di sini, suara saya bisa masuk? Masuk. Bisa. Kemudian tampilan saya? Masuk tuh ngomong deh. Sudah masuk semua ya? Nama kunci kok mereka nggak bisa lihat. Pastikan dulu semuanya masuk ya. Suara saya masuk, gambar dari saya juga masuk. Masuk. Nanti sama, ketika saya menyampaikan materi, semua audio dari Bapak Ibu akan saya matikan atau saya mute. Ya, mau dibuka nih. Mohon ketika saya membuka sesi tanya jawab, silakan nanti bisa dibuka. Ya.
Pak. Mau tutup Oke, ya. siap. Siap, saya mute semua. Boleh ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semua yang ada di sini. Terima kasih banyak. Siang ini Bapak Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti teknis secara daring, dalam daring atau istilah ngetrennya online. Ini nanti akan saya coba share materi mengenai pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan TIK. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin ketika kita trial pada hari Minggu, nanti akan ada beberapa poin yang saya coba sampaikan, semoga waktunya cukup. Nah, kali ini kita akan coba saya sampaikan nanti materinya dalam durasi waktu 60 menit. Oke, langsung saja. Yang pertama, nanti akan saya coba menyampaikan macam-macam pembelajaran inovatif. Kemudian di poin kedua akan saya coba sampaikan eksplorasi, edukasi, dan rumah belajar. Dan yang terakhir nanti akan saya sampaikan penugasan atau portofolio yang nantinya dibuat oleh Bapak Ibu di akhir sesi ini. Oke, yang pertama saya sampaikan, nah ini ada beberapa pembelajaran inovatif yang coba saya bagikan. Di sini memang saya tuliskan ada 6, ada Soul, ada Flip Learning, Blended Learning, Discovery Inquiry Learning, Project Based, dan Game Based Learning. Tapi nanti akan saya coba sampaikan 3 dulu, Soul, Flip, dan Blended Learning. Saya yakin untuk pembelajaran model-model pembelajaran ini Bapak Ibu tahu, mungkin sudah pernah membaca, atau bahkan mungkin sudah pernah mencoba menerapkannya. Saya hanya mengingatkan kembali, kemudian mencoba berbagi penerapannya nanti di RPP seperti apa sih. Oke, langsung saja yang pertama ada SOL atau SOLE. Ini singkatan dari Self Organized Learning Environment. Pembelajaran mandiri, jadi adalah model pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan rasa keingintahuan yang dimiliki siswa. Nah, kegiatan pembelajaran ini secara praktis atau teknisnya itu dibagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama itu ada atau pertanyaan besar. Kemudian setelah itu nanti ada investigate atau investigasi. Kemudian yang ketiga ada review. Nah, langkah-langkahnya bagaimana di ketiga sesi ini? Kita coba lihat. Yang pertama ada sesi pertanyaan. Jadi pada sesi pertanyaan ini, langkah pembelajarannya adalah guru memberikan pertanyaan kepada siswa sebagai stimulan bagi siswa agar timbul rasa ingin tahu. Sehingga nanti siswa akan mencari pengetahuan untuk menjawab rasa keingintahuannya tersebut. Jika ini dipakai dalam proses pembelajaran jarak, mungkin Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini melalui grup WA dengan melemparkan pertanyaan di grup WA, kemudian meminta siswa-siswa untuk mencari materinya melalui bahan yang mungkin sebelum kemarin diliburkan sudah sempat diberikan buku paket atau bisa menggunakan konten-konten bahan ajar yang ada di internet. Kemudian sesi yang berikutnya ada sesi investigasi. Jadi sesi pertanyaan tadi itu biasanya kalau dalam pembelajaran normal, tidak dalam kondisi semacam ini, diberikan sebelum siswa-siswa itu datang ke sekolah. Jadi siswa di rumah diberikan pertanyaan dulu, kemudian mencari bahan-bahannya, kemudian nanti pada sesi investigasi atau di dalam sekolah atau di dalam kelas, siswa dibentuk kelompok-kelompok kecil. Nah, dalam kelompok tersebut, siswa nanti berkolaborasi mencari jawaban dari pertanyaan dengan bantuan berbagai sumber belajar. Nah, di sini tugas dari guru adalah sebagai kolaborator. Artinya guru memberikan arahan kepada tiap-tiap kelompok, memberikan kesempatan kepada tiap-tiap kelompok untuk berinteraksi,
untuk sama-sama mencari jawaban atas permasalahan yang diberikan oleh guru. Kemudian yang berikutnya ada sesi review. Nah, pada sesi review ini, teknis pelaksanaannya adalah nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Dalam proses presentasi ini nanti akan timbul diskusi antar kelompok. Nah, di sini lagi-lagi tugas guru adalah sebagai kolaborator dan fasilitator. Artinya nanti ketika diskusi terhenti, diskusi menemui kebuntuan, gurulah yang harus memberikan solusi. Gurulah di sini yang akan memberikan pendalaman konsep. Oke, kurang lebih ini konsep dari pembelajaran SOL atau SOLE. Nah, kita akan coba lihat nanti contoh penerapannya. Untuk contoh penerapannya nanti bisa Bapak Ibu lihat pada halaman ini. Ini saya coba. Kita buka browser. Oke. Nah, ini koneksinya memang agak lambat. Ya, nanti untuk contoh penerapan pembelajaran SOLE bisa Bapak Ibu lihat pada alamat ini. Nah, nanti untuk materi yang saya sampaikan hari ini akan saya share di dalam grup. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung klik pada link ini, nanti langsung akan menuju ke halaman portal ini. Mungkin akan saya lanjutkan saja. Kemudian bagaimana sih penerapan SOLE di dalam RPP? Coba lihat, ini juga sudah saya linkkan. Nah. Sekarang kita coba lihat penerapan SOLE di dalam RPP. Di sini kita lihat untuk satuan pendidikan SMA, mata pelajarannya fisika untuk kelas 11 semester genap. Topiknya gejala pemanasan global. Mungkin komponen-komponen yang lain sama, seperti RPP-RPP yang sudah pernah Bapak Ibu kembangkan atau buat, kemudian sampai dengan tujuan pembelajarannya. Lah, kalau di sini nanti akan ada keterangan model pembelajarannya. Nah, ini kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini model pembelajarannya ada. Oke, mungkin sampai di sini saya ingin memastikan kepada Bapak Ibu semua, apakah yang saya buka di sini apakah tampil Bapak Ibu? Tampil. Tampil. Oke, nggak tampil ya? Oke, sebentar. Tampil. Kalau ini tampil? Tampil. Ya. Oke. Tampil. Oke, Tampil. baik. Ya, tampil. Oke. Tapi tadi waktu saya menyampaikan materi dengan menggunakan PowerPoint yang berwarna biru, tampil ya? Iya. Tampil. Tidak tampil, Oke, Pak. saya lanjutkan. PowerPoint tadi tampil, tapi kalau RPP-nya nggak tampil. Oke, sekarang sudah tampil ya? Sudah. Tampil. Iya. Oh, mungkin ini Bu, pengaruh internetnya ya, atau saya coba besarkan. Ya, sip. Mata-mata tua. Oke, baik. Ini sudah kelihatan jelas ya, besar ya? Siap. Oke, baik. Saya ulangi. Jadi tadi saya sudah sekilas memberikan informasi mengenai pembelajaran SOLE atau SOL. Nah, penerapannya nanti bisa Bapak Ibu lihat di link yang sudah saya cantumkan di PowerPoint saya. Nanti untuk slide PowerPoint-nya saya bagikan lewat grup. Nah, di sini ada linknya. Nah, ini contohnya nanti videonya bisa diputar. Ini putar, coba di situ jalannya lama apa enggak? Ini kalau di sini aja lama ini. Nanti mungkin bisa Bapak Ibu coba sendiri. Karena waktu kita terbatas hanya 60 menit. Langsung saja ke RPP-nya. Oke. Jadi ini adalah contoh RPP dalam penerapan model pembelajaran SOLE.
komponen-komponen yang lain mungkin sama ya, mulai dari atas mungkin ada identitas, mulai dari satuan pendidikan, mata pelajaran sampai dengan alokasi waktu. Kemudian di bawahnya ada kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, saya kira ini sama. Kemudian tujuan pembelajaran, nah mungkin di sini agak sedikit beda, ada keterangan model pembelajaran. Model pembelajaran yang dipakai adalah SOLE. Nah, metode pembelajarannya ada diskusi, tanya jawab, dan presentasi, ini jelas. Nah, ini kegiatan pembelajarannya, kegiatan pembuka di awal 10 menit itu digunakan untuk pembuka, guru membuka pelajaran, kemudian mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan, dan ketiga menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. Mungkin sampai di sini masih sama. Nah ini, mulai kegiatan inti, langkah yang pertama, 10 menit pertama adalah sesi big question. Dalam sesi big question ini, yang pertama, guru memberikan pertanyaan besar yang perlu dipecahkan sama kelompok mengenai pemanasan global. Contohnya, misalkan apa yang akan terjadi pada bumi jika lubang di lapisan ozon terus tumbuh. Air laut asin jika terjadi pemanasan global. Kemudian yang kedua, mungkin bisa ditanyakan juga pada sesi ini, membangun kemampuan peserta didik dalam menghubungkan kejadian yang terjadi di sekitarnya dengan pertanyaan yang diberikan. Biasanya ini di pembelajaran yang normal disebut abstraksi ya, artinya atau mengkorelasikan antara materi yang diberikan dengan kejadian yang dialami oleh peserta didik di sehari-hari. Oke, ini di sesi pertama ada big question. Di sini guru memberikan pertanyaan, kemudian mengkorelasikan dengan kehidupan atau yang terjadi di sekitar peserta didik. Kemudian di sesi berikutnya ada plan, sekitar 5 menit atau rencana. Nah, di sini peserta didik dibagi dalam kelompok kecil. Masing-masing terdiri atas 5-6 orang. Kemudian setiap kelompok diberikan kepercayaan untuk mengorganisir kelompok. Dan peralatan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan sebelumnya. Di sesi kedua, setelah guru memberikan pertanyaan, adalah guru membentuk kelompok. Memang disarankan kelompoknya heterogen, tidak dipilih. Biasanya kan dalam satu kelas ada yang secara akademik itu unggul, nah itu kalau bisa heterogen, artinya dicampur, tidak di yang unggul secara akademik dipisah, dan yang rata-rata dipisah. Itu kalau bisa kelompoknya dicampur atau heterogen. Kemudian di sesi yang ketiga, setelah membangun kelompok atau membuat kelompok, adalah sesi investigasi. Nah, di sini sesinya cukup panjang untuk investigasi ini, sekitar 40 menit. Kegiatan yang dilakukan di sini adalah siswa mencari solusi jawaban terhadap pertanyaan sebelumnya. Nah, di sini sudah mulai terlihat aplikasi atau penggunaan di dalam pembelajaran. Jadi siswa diminta untuk mencari informasi untuk menjawab pertanyaan melalui internet dengan perangkat yang tersedia. Nah, seperti diketahui, sekarang itu kan beberapa, mungkin sudah banyak ya, yang di sini sudah dapat afirmasi semua Bapak Ibu ya? Sudah. Nah, beberapa sudah dapat afirmasi, lah ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran semacam ini. Oke, jadi siswa diberikan kebebasan untuk mencari informasi apapun untuk menjawab pertanyaan yang dilemparkan oleh guru. Kemudian siswa diminta untuk menuliskan hasil informasi yang didapat dari internet, ada sarana yang disediakan. Kemudian siswa diminta untuk berdiskusi antar siswa dalam satu kelompok dan berdiskusi antar kelompok. Kemudian peran guru di sini adalah memonitor, atau dalam bahasa ininya sebagai supervisor, untuk melihat proses berjalannya diskusi dan memberikan arahan kepada para siswa agar kondisi diskusi tetap kondusif. Kemudian sesi berikutnya setelah melakukan investigasi atau diskusi, langkah yang keempat adalah review. Langkah review pada sesi ini, anggota kelompok menyampaikan hasil investigasinya di depan kelas. Siswa bisa menyampaikan pendapat apapun, bisa berdiskusi di sini. Kemudian peran guru di sini
melihat atau menilai kemampuan peserta didik berkomunikasi secara lisan. Jadi beberapa kelebihan yang bisa diambil dari model pembelajaran ini, yang pertama adalah siswa dipaksa belajar secara mandiri. Artinya belajar secara mandiri sudah jelas karena siswa diberikan pertanyaan besar, dari pertanyaan itu siswa diminta untuk mencari jawaban-jawabannya, kemudian mendiskusikan dengan rekannya. Nah, poin kedua di situ, selain siswa belajar mandiri adalah siswa belajar untuk berkolaborasi, siswa belajar untuk mengeluarkan pendapat, siswa belajar untuk menerima pendapat dari orang lain. Kemudian di sini yang terakhir, kelebihan yang terakhir dari model pembelajaran ini adalah menuntut siswa atau memaksa siswa untuk mengasah kemampuan berkomunikasinya, berkomunikasi secara lisan dalam hal ini. Kemudian yang terakhir, sesi yang terakhir dari model pembelajaran Sole ini adalah kegiatan penutup. Guru beserta peserta didik menyimpulkan dari hasil diskusi pada sesi tersebut. Di sini tadi sesinya adalah membahas gejala pemanasan global. Nah, di akhir sesi bersama-sama guru dan siswa menyimpulkan mengenai dampak pemanasan global. Kalau di sini kan contohnya pemanasan global. Kemudian yang berikutnya ada komponen alat atau bahan atau media pembelajaran. Di sini juga disampaikan ada buku paket, kemudian ada ruang kelas disampaikan, kemudian perangkat komputer, ada koneksi internet, ada alat tulis, ada kertas kerja peserta didik atau LKP biasanya namanya. Nah, untuk sumber belajar, ini memang kalau saran saya sumber belajarnya tidak hanya ditulis buku paket, tapi disampaikan juga linknya. Link misalkan mengambil dari internet, dari rumah belajar, dari M-Edukasi, dari ruang guru, dari YouTube atau dari manapun, disarankan untuk disampaikan di sini. Jadi fungsinya untuk apa? Agar nanti sebagai referensi juga untuk Bapak Ibu guru yang lain yang ingin menggunakan RPP ini. Oke, jadi secara garis besar kurang lebih itu model pembelajaran Sole. Bisa disimpulkan untuk kegiatan atau model pembelajaran Sole ada 3 kegiatan inti. Yang pertama adalah big question, di mana dalam sesi ini guru-guru melemparkan pertanyaan atau memberikan pertanyaan kepada siswa. Kemudian yang kedua ada sesi investigasi. Sesi investigasi ini siswa diminta untuk berkelompok dan melakukan diskusi. Dalam diskusi tersebut, siswa diminta untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Dan sesi yang terakhir, yang ketiga, adalah sesi review. Dalam sesi review ini, siswa diminta untuk mempresentasikan, kemudian bersama-sama guru menyimpulkan topik atau pertanyaan yang tadi sudah diberikan. Oke, ini contoh penerapan dari Sole. Saya lanjutkan. Ini saya kembali ke slide PowerPoint-nya. Kelihatan Bapak Ibu? Iya, kelihatan. Kelihatan ya, baik saya lanjutkan. Dan yang berikutnya yang ingin saya sampaikan ada model pembelajaran flip classroom. Nah, ini agak sedikit unik, namanya pembelajaran terbalik. Kenapa sih dinamakan pembelajaran terbalik? Ini sebenarnya cocok dengan kondisi pembelajaran, dengan kondisi sekarang, dengan kondisi yang semacam ini, karena sejarah munculnya flip classroom ini juga dulu seperti itu. Jadi ada beberapa siswa dengan kendala tertentu yang tidak bisa mengikuti kelas, tidak bisa mengikuti pembelajaran langsung di kelas. Kemudian guru mencari solusi bagaimana caranya agar si siswa ini tetap bisa mengikuti kelasnya. Materi lah muncullah metode pembelajaran ini. Dikatakan terbalik kenapa? Karena kegiatan pembelajarannya itu yang biasanya
mempelajari bahan ajar itu di kelas. Kali ini dibalik, siswa diberikan materi, mempelajari materi itu di rumah. Materi-materi yang diberikan kepada siswa biasanya itu berupa video. Yang pertama video rekaman dari guru. Kenapa kok video rekaman? Biasanya video tersebut guru nanti menyampaikan, menyapa, kemudian memberikan pada siswa apa yang harus dipelajari. Kemudian bahan-bahan lain selain video, guru-guru bisa memberikan tautan bahan ajar yang ada di internet. Kemudian di mana terbaliknya? Nah, kalau di rumah sudah belajar, nanti di kelas waktunya dihabiskan untuk berdiskusi dan mengerjakan tugas. Nah, yang biasanya kalau pembelajaran normal menerima materi dan belajar kemudian tugas itu dikerjakan di rumah, di sini dibalik, jadi siswa-siswa di rumah dan materi, kemudian menerima dari Bapak Ibu guru, dan nanti setelah datang ke kelas, di kelas waktunya dihabiskan untuk berdiskusi dan memperdalam materi. Langkah-langkah saja dalam model pembelajaran ini. Yang pertama, belajar di rumah, jelas. Di rumah ini, siswa mempelajari materi yang diberikan oleh guru secara mandiri. Siswa benar-benar mempelajari materi secara mandiri dengan cara diberikan mengenai materi yang akan dipelajari, atau kalau di RPP istilahnya kompetensi indikator atau kompetensi dasar. Bentuknya bisa video. Kalau yang populer yang pertama kali muncul dalam Flip Classroom ini adalah video rekaman dari gurunya. Nah, disinilah siswa diberikan video untuk mempelajari, kemudian diberikan kebebasan untuk mencari informasi seluas-luasnya berkaitan dengan materi yang disampaikan guru melalui video tersebut. Yang berikutnya ini di kelas. Jadi setelah anak-anak melalui video, kemudian di kelas siswa dibagi menjadi beberapa kelompok heterogen dan melakukan diskusi, mencari permasalahan, mencari jawaban permasalahan yang diberikan oleh guru. Ini prosesnya sama seperti tadi pembelajaran yang awal. Kemudian yang terakhir, setelah diberikan diskusi untuk meluaskan konsepnya, untuk mendalami konsepnya, guru melakukan pengukuran terhadap siswa. Kalau di proses SOLE tadi, quiz-nya atau review-nya itu berkelompok. Lah, dalam pembelajaran yang Flip Classroom ini, quiz biasanya individual, kayak semacam ulangan harian, tapi waktu yang sama dalam satu hari itu, setelah siswa mengerjakan tes individual, guru langsung melakukan pembahasan soal. Jadi siswa langsung tahu jawaban mereka. Jika misalkan ada jawaban yang salah, siswa langsung tahu jawaban apa yang benar, dan saya tahu kenapa jawaban saya salah, dan siswa akan tahu jawaban itu apa. Untuk contoh penerapannya sama, nanti bisa Bapak Ibu klik di sini. Saya linkkan juga ke video. Kita lihat untuk contoh RPP-nya. Sebentar, Bapak. Ini laptopnya ngehang.
Oke, ini langsung saja saya ambil dari sini. Nah, ini saya contohkan misalkan putaran. Semua ya, ini ya, kelihatan ya. Ya. Oke. Jadi komponennya sama untuk RPP yang pembelajaran Flip Classroom atau Classroom kali ini. Sama, mulai dari dengan tujuannya sama, model pembelajarannya hanya dikasih. Nah, yang berbeda memang kegiatan intinya. Pak, itu masih ada yang belum dimatikan. Oke, sebentar saya matikan dulu. Saya lanjutkan. Nah, dari atas sama, sampai dengan di kegiatan ini, kegiatan intinya berbeda. Jadi pada pembelajaran model pembelajaran Flip Classroom ini, langkah yang pertama persiapan 15 menit itu guru menanyakan tujuan belajar dan aktivitas yang akan dilakukan oleh siswa. Guru menanyakan kembali materi yang sudah dipelajari siswa di rumah dan memberikan penguatan konsep tentang getaran, frekuensi, periode, dan amplitude. Pertanyaan-pertanyaan ini memang disampaikan di dalam kelas. Nah, kalau di pembelajaran sore tadi, di kegiatan pembelajaran pembukanya, mungkin agak berbeda. Lah, di sini memang yang sedikit mempengaruhi, sedikit punya peran penting juga adalah kegiatan pembelajarannya di kegiatan pembuka. Kalau yang Flip Classroom ini, ada kegiatan pada model pembelajaran Flip Classroom, ada kegiatan pembukanya atau aktivitas belajar di rumahnya. Oke, ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, jadi Flip Classroom ini siswa-siswa ketika di rumah diminta untuk melihat tayangan video atau diberikan materi berupa video. Kalau di sini konteksnya adalah tentang konsep getaran, jadi misalkan temanya getaran, siswa-siswa diberikan video tentang getaran sehingga siswa sudah memahami dasar-dasar mengenai getaran, mulai dari pengertian, kemudian jenis-jenisnya. Kemudian siswa diminta untuk dan mempelajari langkah-langkah praktikum serta mempersiapkan bahan praktikum. Nah, di sini yang paling penting ketika ini sebuah praktikum, maka siswa untuk menyiapkan bahan untuk praktikum yang harus dibawa nanti ketika datang ke kelas. Nah, kemudian ini di kegiatan intinya, kegiatan inti di sini sudah mulai di dalam kelas. Kelas minta untuk melihat video, kemudian menyiapkan bahan praktikumnya. Di dalam kelas, 15 menit pertama, guru menanyakan tujuan belajar dan aktivitas yang akan dilakukan oleh siswa. Ini artinya menguatkan kembali, siswa-siswa hari ini akan belajar apa sih? Kemudian guru menanyakan kembali materi yang sudah dipelajari siswa di rumah. Memberikan penguatan konsep mengenai getaran, frekuensi, periode, dan amplitudo. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pembelajarannya di dalam kelas. 90 menit itu dipakai untuk apa? Yang pertama, collaboration and critical thinking. Itu siswa melakukan percobaan secara berkelompok, kemudian mendiskusikannya. Nah, dari percobaan ini minta untuk meluaskan konsepnya, misalkan yang simpangannya tadinya pendek dibuat lebih jauh, kemudian
diminta untuk membuat kesimpulan. Nah, proses yang kedua yaitu communication, setelah kolaborasi atau berkelompok tadi, setelah praktikum tadi, kemudian ada proses communication. Proses communication ini sama, yaitu siswa untuk menyampaikan hasil percobaannya atau praktikumnya, caranya sama, presentasi kelompok, kemudian di sini bisa muncul tanya jawab, kemudian guru di sini berperan sebagai fasilitator. Nah, di sini siswa nanti atau kelompok diminta untuk saling menyocokkan hasilnya. Biasanya akan muncul diskusi panjang ketika hasilnya berbeda. Nah, sesi yang terakhir nanti ada creativity. Di sini siswa diminta untuk menyimpulkan poin-poin penting dan membuat laporan hasil percobaan secara tertulis. Di sini juga siswa bisa bertanya kepada guru. Kembali lagi, guru di sini bertugas sebagai fasilitator, guru bertugas sebagai motivator, guru bertugas sebagai kolaborator yang bisa menghidupkan suasana diskusi di dalam kelas. Kemudian yang berikutnya ada tindak lanjut. Tindak lanjut di sini guru menyimpulkan. Setelah adanya diskusi panjang, kemudian guru menyimpulkan. Kemudian setelah menyimpulkan, guru memberikan kayak semacam, kalau film itu trailer ya, atau kisi-kisi materi apa yang akan dipelajari siswa pada pertemuan yang berikutnya. Kemudian komponen-komponen yang lain mengenai alat bahan sama. Nah, ini di sumber belajar, kalau di yang tadi contoh RPP yang awal kan belum ada linknya. Nah, maksud saya seperti ini, sudah dicantumkan linknya. Nah, karena ini merupakan program sekolah inovatif digital di mana para pesertanya atau yang disebut dengan guru penggerak digital ini diminta untuk memanfaatkan betul, mengoptimalkan betul konten-konten yang ada di edukasi dan rumah belajar, walaupun tidak menutup kemungkinan bagi Bapak Ibu untuk mengambil dari sumber lain, tapi memang diprioritaskan, silakan dicari di edukasi atau rumah belajar. Oke. Jadi ini untuk model pembelajaran yang flip classroom. Kurang lebih seperti ini. Mungkin ini bisa diaplikasikan di kondisi sekarang atau pembelajaran jarak jauh seperti sekarang. Bapak Ibu guru bisa melemparkan pertanyaan melalui grup WA, kemudian Bapak Ibu bisa merekam sendiri melalui video di handphone, kemudian dikirim ke grup WA, kemudian nanti silakan anak-anak diminta untuk mencari informasi atau mencari materinya. Untuk diskusi bisa dilakukan di grup juga. Nah, kemudian grupnya mohon maaf ya, tidak sebentar ini karena komputernya ngehang. Motor deh. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Untuk model pembelajaran yang berikutnya, ini coba sampaikan. Nah, ini saya yakin kalau yang ini Bapak Ibu sudah
biasa mendengarnya, blended learning atau pembelajaran kombinasi atau campuran. Dinamakan kombinasi atau campuran memang karena di sini terjadi dua model pembelajaran. Artinya yang pertama pembelajaran secara tatap muka atau klasikal face to face, kemudian yang kedua pembelajaran secara online. Nah, mungkin pembelajaran online yang mungkin sekarang Bapak Ibu sedang laksanakan ya di tengah kondisi yang seperti ini, mungkin Bapak Ibu melaksanakan kondisi pembelajaran yang kedua itu, yang online. Jadi memang kalau di blended learning ada dua komponen utama atau dua kegiatan inti di dalam proses pembelajarannya. Yang pertama ada pembelajaran online. Apa sih secara umum mengklasifikasikan ada 4 jenis interaksi yang terjadi dalam pembelajaran secara online. Ini bisa dijadikan referensi bagi Bapak Ibu. Apa saja sih yang harus dilakukan ketika pembelajaran online terjadi? Yang pertama adalah harus ada peserta didik dengan konten. Artinya guru memberikan stimulus kepada siswa untuk mencari konten, untuk mencari bahan ajar agar nanti terjadi interaksi antara peserta didik dengan konten. Kemudian yang kedua, interaksi peserta didik dengan interface. Interface di sini adalah sistem. Mungkin di sekolah Bapak Ibu sudah ada yang mengembangkan LMS ya, menggunakan Moodle, menggunakan WordPress, menggunakan yang lainnya. Nah, di sini memang menjadi salah satu komponen di dalam pembelajaran secara online. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ada interaksi dengan instruktur. Interaksi dengan instruktur di sini ya seperti yang sekarang kita laksanakan, menggunakan Vicon, menggunakan fasilitas chatting dan yang lainnya. Kemudian yang keempat itu ada interaksi peserta didik dengan peserta didik. Nah, dalam hal ini, kalau tidak salah kemarin kami sudah sedikit menyampaikan mengenai pemanfaatan aplikasi sekolah inovatif digital. Di sana sudah mencakup beberapa fungsi yang menjadi komponen di dalam pembelajaran online. Yang pertama kemarin ada interaksi peserta didik dengan konten, itu ada, karena di sana kemarin ada fasilitas untuk mengupload materi bagi guru, kemudian siswa bisa mengunduhnya. Kemudian interaksi peserta didik dengan interface, itu juga sudah ada. Siswa diminta untuk membuat akun, kemudian siswa bisa mengikuti kelas, siswa bisa mengirimkan tugas, nah itu yang dimaksud dengan interaksi peserta didik dengan interface. Kemudian interaksi dengan instruktur, itu juga ada fasilitasnya kemarin. Itu melalui kolom komen kalau nggak salah. Jadi setelah siswa mengirimkan tugas, siswa bisa menuliskan komentar atau Bapak Ibu guru juga bisa menuliskan komentar pada siswanya. Memang mungkin yang belum bisa di-cover kemarin interaksi antara peserta didik dengan peserta didik ya, atau nanti kita coba lihat lagi untuk aplikasinya sudah ada fungsi ke sana atau belum. Oke. Kemudian di dalam maaf ini judulnya masih salah. Jadi di dalam pembelajaran blended learning ini atau pembelajaran kombinasi, selain pembelajaran secara online, juga ada pembelajaran secara tatap muka. Jadi pembelajaran tatap muka ini ya pembelajaran konvensional, pembelajaran klasikal. Siswa datang ke kelas, kemudian melakukan pembelajaran seperti biasanya. Pembelajaran tatap muka ini memang harus tetap ada interaksi aktif antara sesama murid, murid dengan pendidik, dan murid dengan murid lainnya. Jadi untuk blended learning ini memang hanya menambahkan pembelajaran lain atau kayak semacam pengayaan. Salah satu manfaatnya memang ketika terjadi kondisi seperti sekarang, tidak bisa bertatap muka langsung, pembelajaran harus dilakukan secara jarak jauh. Memang pembelajaran jarak jauh membutuhkan sarana yang berbeda.
kemarin yang dilalah BPMPK itu mengembangkan yang aplikasi itu, aplikasi sekolah inovatif digital di dalamnya yang bisa mengakomodir tadi interaksi tadi, interaksi peserta didik dengan konten, interaksi peserta didik dengan interface, interaksi peserta didik dengan instruktur. Nah, pembelajaran secara online, ini saya kira Bapak Ibu selama ini sudah pernah mencoba menerapkannya, hanya mungkin perlu dikelola lagi dengan lebih serius. Mungkin Bapak Ibu perlu mengembangkan bahan ajar yang lain jika memang di dalam M-edukasi maupun Rumbel atau yang lain ada materi yang mungkin Bapak Guru inginkan dan di sana tidak ada, Bapak Ibu bisa mengembangkan materi yang Bapak Ibu inginkan atau bahan ajar yang Bapak Ibu inginkan. Caranya macam-macam. Bisa menggunakan PowerPoint, bisa menggunakan sekarang yang lagi ngetren dengan Android. Nah, itu semoga nanti di Bintek mendatang kita bisa mencoba melakukan Bintek secara daring, pengembangan aplikasi untuk smartphone berbasis Android. Oke, ini untuk contoh tadi sama seperti yang sebelumnya sudah saya cantumkan linknya di sini. Kemudian contoh RPP-nya juga sudah ada, nanti bisa Bapak Ibu lihat. Karena keterbatasan waktu, sekarang sudah pukul 14.41, mungkin langsung saja saya lompat untuk model-model pembelajaran yang lain. Nanti saya coba sampaikan lewat slide PowerPoint atau Bapak Ibu nanti bisa melihat pada Bapak Ibu nanti bisa melihat model-model pembelajaran lainnya pada tautan ini, sibatik.kemdikbud.go.id/inovatif. Nanti akan saya bagikan untuk slide presentasi ini. Nah, yang kemudian yang selanjutnya, kita langsung saja untuk mengeksplor konten bahan ajar yang ada di M-edukasi dan rumah belajar. Nah, ini dulu pada saat sosialisasi pertama kali sudah pernah saya sampaikan Bapak Ibu untuk mengeksplor konten-konten yang ada di edukasi dan rumah belajar. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor sendiri. Saya di sini hanya memberikan sedikit informasi agar Bapak Ibu lebih fokus nanti mencarinya. Jadi ada beberapa menu di dalam M-edukasi ini. Yang pertama ada konten lengkap. Lah, konten lengkap ini nanti Bapak Ibu bisa memilih salah satu. Kemudian konten lainnya, nah, yang saya sarankan memang ada di konten lomba ini. Nah, di dalam konten lomba ini adalah konten hasil lomba yang diadakan oleh BPMPK dan semua aplikasi yang ada di sini memang diperuntukkan untuk smartphone. Jadi silakan nanti bisa Bapak Ibu explore. Dan satu lagi ketika misalkan Bapak Ibu menemukan satu materi yang cocok atau yang bisa dipakai untuk kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Bisa di sini getaran gelombang.
Ini sinyalnya cukup lambat juga. Contohkan yang lain yang mungkin di rangka manusia. Nah, nanti ketika Bapak Ibu menemukan satu konten bahan ajar yang sepertinya yang dirasa itu bisa dimanfaatkan, nanti silakan dirangkum dengan cara ini, mengcopy link ya yang ada di atas. Nah, ini. Nah, link yang ada di atas silakan di copy, kemudian dirangkum. Bisa di paste, mungkin menggunakan Word, menggunakan Notepad, bisa. Konten yang lain silakan nanti bisa Bapak Ibu explore. Nanti akan saya sampaikan akan saya bagikan di grup. Ini panduan pemanfaatan konten-konten yang ada di dalam edukasi. Salah satunya memang yang banyak berisi konten itu ada di EduStore. Nanti akan saya bagikan lewat grup. Internetnya cukup lama juga. Dan konten lain biasanya ada di stok media. Ibu bisa melihat misalkan untuk jenjang SD. Mungkin yang lainnya. Ini kan misalkan di sini internetnya cukup lambat ya, intinya sama. Nanti silakan Bapak Ibu untuk mengeksplor konten-konten yang ada di edukasi dan rumah belajar. Cari, mungkin kemarin sudah ada beberapa mencari dan saya sempat juga mengikuti di grup. Memang ada yang mengatakan, wah Pak, nggak ada Pak untuk materi saya, baik itu di edukasi maupun di Rumbel. Kalau semacam itu, apakah boleh saya mencari dari sumber lain? Sangat dipersilahkan. Akan mencari dari sumber lain, boleh itu YouTube, boleh itu ruang guru, boleh itu yang lainnya, asalkan kevalitannya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini nanti, misalkan bermanfaat bagi Bapak Ibu, silakan nanti bisa di copy linknya sini, klik kanan, silakan di paste, boleh di Word, boleh di Notepad. Oke, itu kurang lebih untuk explore untuk edukasi dan rumah belajarnya. Kemudian untuk kegiatan kali ini, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, nanti saya minta Bapak Ibu untuk membuat rangkuman. Jika beberapa waktu hari yang lalu saya meminta informasi kepada Bapak Ibu untuk menuliskan jenjang, mata pelajaran, kemudian topik materi yang akan diajarkan pada minggu kemarin itu. Nah, nanti saya minta Bapak Ibu untuk merangkum hal yang sama, menuliskan mata pelajarannya apa, jenjangnya, kemudian topik, kemudian silakan dicari link bahan ajarnya melalui edukasi, melalui rumah belajar, dan melalui sumber-sumber yang lainnya.
Jadi memang silakan diprioritaskan, memang kalau memang ada di M-Edukasi dan Rumah Belajar, silakan dicari di situ. Kalau tidak ada, boleh mencari di yang sumber-sumber lainnya. Nah, itu silakan nanti Bapak Ibu rangkum dengan format seperti ini. Mulai dari ini, jenjang atau kelas, kemudian mata pelajaran, kemudian topik atau materi, kemudian link dan ajar. Nah, ini silakan nanti Bapak Ibu coba buat rangkuman ini. Karena apa? Setelah kegiatan Bintek daring yang kali ini, nanti insya Allah akan ada kegiatan susulan secara daring juga, itu kegiatan fasilitasi pemanfaatan. Nah, sebagai kisi-kisi nanti dalam kegiatan fasilitasi pemanfaatan tersebut akan coba diberikan atau akan coba diarahkan untuk mengeksplorasi aplikasi yang sudah dikembangkan oleh VTEPK, yaitu aplikasi Sekolah Inovatif Digital. Nah, dari aplikasi Sekolah Inovatif Digital itu akan ada beberapa fitur yang akan nanti dieksplorasi, yang akan nanti coba dimanfaatkan. Salah satunya yaitu aplikasi membuat IRPP, kemudian aplikasi membuat atau aplikasi portofolio lah. Itu aplikasinya seperti apa? Mungkin kemarin belum sempat kita eksplor lebih jauh. Nanti pada kegiatan fasilitasi pemanfaatan itu akan dieksplorasi lebih jauh. Nah, tugas Bapak Ibu kali ini nanti akan kita coba terapkan di kegiatan fasilitasi pemanfaatan yang akan datang. Oke, jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan di kegiatan Bintek daring kali ini. Silakan bagi Bapak Ibu, ini masih ada waktu sekitar 10 menit ingin menyampaikan pertanyaan apapun, silakan bisa disampaikan di sini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bertanya Pak Zaman? Kami di Lampung kan ada aplikasi Smart School juga yang kerjasama dengan Rumah Belajar. Kebetulan ketika kita libur belajar di rumah, anak-anak libur belajar di rumah ini, kami disarankan untuk menggunakan aplikasi itu. Dan alhamdulillah di Bintang tempat kami sudah beberapa guru sudah melaksanakan dan termasuk saya sudah melaksanakan pembelajaran itu. Nah, apakah aplikasi itu digunakan ya Pak Zaman? Sedangkan memang kerjasamanya dengan Rumah Belajar juga. Betul, apa-apa. Ya, kemarin memang kami ada di Lampung dengan sosialisasi, kalau tidak salah waktu itu yang ada itu Bu ya, Bu Waktu kalau nggak salah. Memang smart ini merujuk kepada kami UPT dari Pustek. Namanya Sekolah Inovatif Digital. Kami diminta untuk mencetak para guru yang kami sebut dengan guru penggerak digital. Nah, guru penggerak digital ini apa sih? Guru penggerak digital adalah guru-guru yang mau dan bisa berinovasi di dalam proses pembelajaran yang memanfaatkan TIK. Lah, memanfaatkan TIK ini kan tidak terbatas. Termasuk salah satunya menggunakan Smart School. Nah, Smart School sendiri juga yang dirujuk adalah Rumah Belajar. Nah, kami mengembangkan ASI digital atau aplikasi Sekolah Inovatif Digital. Itu untuk apa? Untuk memfasilitasi kegiatan ini. Fungsinya untuk apa? Yang pertama, itu untuk merekord atau untuk merekam kegiatan-kegiatan di dalam program ini. Seperti misalkan Bapak Ibu kami minta tolong untuk membuat IRPP, Bapak Ibu kami minta untuk membuat rangkuman seperti tadi, itu nanti akan kita masukkan ke dalam aplikasi e-digital, di mana di dalam aplikasi
aplikasi ASI digital itu nanti ada e-portfolio, Bapak Ibu bisa mencantumkan atau mengunggah di sana tugas-tugasnya. Jadi itu semacam alat record. Nah, untuk bahan-bahan ajarnya atau konten bahan ajarnya, tetap silakan Bapak Ibu dibebaskan, dipersilakan. Mau mencari dari rumah belajar, mau mencari dari edukasi, atau dari sumber lain juga dipersilakan. Termasuk ketika Bapak Ibu dalam proses pembelajarannya, itu memanfaatkan smart school. Kalau nggak salah smart school itu yang dirujuk kelas digital ya. Kelas digital dan sumber belajar ya. Iya, Pak. Itu Bapak Ibu bisa memanfaatkan itu. Bisa dengan cara screenshot atau apapun itu. Karena memang mencetak guru-guru penggerak digital yang mengintegrasikan dengan IK. Nggak apa-apa, pakai smart school tetap diteruskan, apalagi itu adalah program yang dari gubernur dan sudah diperkenalkan ya. Oke, silakan. Gimana Ibu Rika? Silakan Bu Rika. Cukup. Oke, silakan nanti kalau masih ada pertanyaan bisa dilanjut di grup. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang ditanyakan di sini. Kita masih punya waktu sekitar 4 menit. Tugasnya sudah. Oke, baik. Jadi untuk tugasnya adalah nanti Bapak Ibu membuat ringkasan macam ini atau kelas, kemudian pelajaran, topik materi, kemudian bawahnya linknya. Nah, linknya ini bisa diambil dari memang diprioritaskan yang ada di edukasi dan rumah belajar. Tugasnya dikirim. Nah, sementara nanti silakan tugasnya disimpan dulu. Ini ada pertanyaan bagus tadi. Tugasnya dikirim atau bagaimana? Sementara disimpan dulu sampai dengan nanti di kegiatan fasilitasi pemanfaatan itu kan nanti kan akan dijelaskan penggunaan dari aplikasi sekolah informatif digital di mana di dalamnya ini ada e-portfolio, tugas yang sudah Bapak Ibu rangkum nanti disimpan dalam bentuk Word. Tidak akan coba dimanfaatkan atau diaplikasikan di kegiatan fasilitasi pemanfaatan itu. Atau barangkali nanti takut lupa, boleh nanti dirangkum, dibuat di dalam Word, boleh dikirimkan di WA. Tolong dikirimkan Japri saja. Oke, ada yang lain? Silakan yang mau bertanya. Masuk kardus lagi. Pindah ke sana sudah. Pindah ke sana. Gitu ya kan. Mungkin kalau memang tidak apa-apa, mungkin sudah cukup
lelah juga ya, karena harus fokus dengan Vicon ini. Mungkin nanti setelah Vicon ini kalau ada pertanyaan boleh silakan nanti disampaikan melalui grup WA. Boleh ditanyakan secara jadwal juga boleh. Saya sampaikan di sini. Ini merupakan program ini di penilaian dasar untuk ya, pemilihan. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah mengikuti dari kami. Sebelumnya mohon maaf kalau ingin besarnya. Terima kasih banyak. Saya untuk dan selanjutnya nanti akan dilakukan dari saya. Itu saja. Terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini. Boleh. Silakan. Live meeting bisa ini, bisa klik yang tab yang Kalau yang pakai HP bisa langsung close. Kalau yang pakai handphone bisa langsung close aplikasi. Udah ditutup belum? Oke, mungkin kalau yang ketemu tombol live meetingnya saya bantu untuk expel. Bisa keluar ya Pak? Ya, saya bantu expel aja. Terus ingat Pak Beb, ya mana? Kalau enggak bisa ya kan saya sendiri. Oke, silakan teman-teman Randall, mungkin ada yang mau disampaikan atau mau diskusi lewat grup. Iya. Model lokasi ini si Cito. Tinggal kita nih, Dek. Ya, kayaknya tinggal kita 4 orang sih. Atau harus kita lanjutkan di grup aja ya. Di live aja deh.